Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siseri T.M. Taufik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studi akuntansi, saya mahasiswi semester 4. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa sih konten analisis. Jadi, mari kita langsung saja. Jadi, konten analisis atau analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif, pelaporan analisis. Analisis ini juga yang melapori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis. Kemudian diberi interpretasi dan ada beberapa definisi mengenai tentang konten analisis. Jadi konten analisis secara umum itu diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang bersifat khusus. Jadi menurut The Holsti, metode konten analisis ini adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Jadi objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang atau peneliti tersebut. Dan yang lain juga dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sedangkan sistematis artinya menerapkan isi atau kategori yang menurut aturan diterapkan secara konsisten. Sedangkan generalis artinya itu penemuan harus memiliki referensi atau teoritis. Informasi yang didapat dari konten analisis dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang lebih tinggi. Jadi konten analisis ini merupakan teknik berinteraksi kualitatif, ukuran, pembukuan, dan diterapkan pada satuan-satuan tertentu. Biasanya dipakai untuk menentukan pada karakter dokumen-dokumen atau perbandingan. Jadi pada dulu konten analisis ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik konten majalah pop. Kata dari Lowenthal pada tahun 1962. Jadi pendekatan etnometodologi memahami konteks sebagai pengetahuan yang dimanfaatkan dalam pengetahuan yang membawa ke dalam pengalaman sehari-hari dan diperlihatkan melalui ucapan. Jadi aspek mikro internasional analisis konten ini tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai segala yang dibawa oleh pembaca ketika pembaca dapat diperkirakan dengan teknik panel atau sampling pembaca. Jadi kata Berhes pada tahun 1975 bahwa pembaca adalah persoalan penting ya, berinteraksi antara proses pembacaan teks dan si pembaca itu sendiri. Jadi analisis ini harus dibedakan dengan berbagai metode penelitian yang lain di dalam penelitian tentang pesan yang bersifat meneliti pesan atau tersembunyi. Jadi analisis ini media ini terdiri dari dua tipe ya, yaitu Messenger Context Analysis dan Structural Analysis of Text. Konten analisis ini digunakan jika memiliki syarat ya. Pertama, terdapat satu data yang tersedia sebagai besar terdiri dari bahan-bahan yang berdokumentasi atau terdiri dari buku, surat kabar, pita rekaman, naskah atau deskripsi tersebut. Yang kedua, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori yang tertentu yang menerapkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Yang ketiga, ada peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengelola bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkan karena sebagai dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik ya.
Ada juga ada beberapa konten analisis memberikan pembedaannya. Yang pertama itu konten analisis adalah sebuah metode yang tak mencolok ya, atau informasi pembuatan model atau modeling, pemanfaatan catatan statik dan dalam kadar tertentu, mempunyai adil dalam teknik penelitian non reaktif atau tak mencolok ini. Yang kedua ini ada konten analisis peka terhadap konteks sehingga dapat memproses bentuk-bentuk simbolik. Yang ketiga, konten analisis juga dapat memahami dan menghadapi sejumlah besar data. Metode konten analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Dalam hal ini konten analisis mencangkup klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam berkomunikasi ya, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. Jadi para ahli jenis ya pada tahun 1949 yang bernama Bergson 1952 sampai Liget dan Aronson pada tahun 1968. Dan konten di sini menampilkan 3 syarat ya. Yang pertama itu objektivitas dengan menggunakan prosedur serta aturan ilmiah generalitas, dan setiap penemuan studi mempunyai relevansi teoritis tertentu. Yang kedua ada sistematis, seluruh proses penelitian sistematis dalam berkategorisasi data, kelebihan analisis teks. Yang kedua itu ada tidak dipakai, yang ketiga itu tidak dapat dipakai ya sebagai mana objek penelitian sebagai analisis tersebut sehingga bersifat non reaktif karena tidak ada yang diwawancari, diminta pengisi kuesioner ataupun diminta data ke laboratorium. Jadi konten analisis ini juga dapat kita gunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Jadi kekurangan dalam konten analisis ini yang pertama itu kesulitan menentukan sumber data yang memuat pesan-pesannya relevan dengan permasalahan penelitian. Ada juga kekurangan dalam konten analisis ini berupa tidak dapat dipakai ya untuk menguji hubungan antara variabel, tidak dapat dilihat sebab akibatnya, hanya dapat diterima kecenderungannya. Harus dikombinasikan dengan metode penelitian lain jika ingin menunjukkan hubungan sebab akibat ya sumber data yang dapat digunakan dalam konten analisis yang beragam. Jadi konten analisis ini sumber daya yang utama adalah media massa, dapat juga coretan-coretan di dinding. Jadi konten analisis juga dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi ya pada level kata atau kalimat yang tertentu. Ada juga dalam konteks analisis ini ada realitas dan validitas. Selain persoalan metodologis yang bisa menghadapi teknik kualitatif, pengambilan sampel, generalisasi, validitas, terutama pada validitas eksternal. Jadi konten analisis ini tidak dapat menangkap konteks dari teks yang dijadikan objek penelitian macam-macam konteks, yaitu berhubungan dengan naratif atau alur. Lingkungan sinematis ini langsungnya. Jadi majas-majas atau gaya bahasa yang terkaitan antara teks dengan pengalaman pembaca atau pengetahuan kita sendiri ya. Ada juga 2 hal pokok dalam penelitian ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi didefinisikan sebagai keteradalan alat ukur yang dipakai dalam suatu penelitian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.